Kalau dulu tuh SD itu ada yang namanya raraban. 1 kali 1, 1 kali 2, 2, you know lah ya. Perkalian 1 aja, 1 kali 1 sama dengan 1. Sampai di akhir itu ada 1 kali 10 sama dengan 10. Ada 10 pertanyaan kan. Ada salah satu aja, 1 dikali 7 sama dengan misalkan 2. Salah. Dari 1 sampai 10 ada satu yang salah. Kira-kira tanggapan kamu ngapain? Tadi kan dari konflik, dari kerikil kecil. Itu Kerikil. komprominya Kak Indra tadi gimana? Oh, Tapi cewek kan nunggu Kak Indra. Setuju nggak dengan Enggak. Kenapa enggak? Enggak nunggu loh. Gimana? Ya, Mempersiapkan. usahanya dengan mempersiapkan diri sendiri. Ya dong. Cuman yang selalu aku pingin tahu nih aha momennya cowok untuk ini saatnya aku melangkah ke jenjang serius dan dia orangnya. Itu tuh gimana? Ketika aku udah punya jawaban yang aku cari. Jadi ketika sebelum ketemu kan aku punya list tuh. Ha-ha. Jadi aku list, pokoknya minimal aku punya 10 pertanyaan untuk si doi. Apa yang aku butuhkan? Aku tanya-tanya. Ketika itu udah mendominasi yes-nya aku baru ini adalah orang yang tepat buat aku. Meskipun ada minus ya. Gitu. Enggak 10-10-nya lah ya. Gak usah. Contoh nih, kalau dalam matematika. Oke, pendidikan matematika. Ada yang kalau dulu tuh SD itu ada yang namanya raraban. 1 kali 1, 1 kali 2, 2, you know lah ya. Perkalian 1 aja, 1 kali 1 sama dengan 1. Sampai di akhir itu ada 1 kali 10 sama dengan 10. Ada 10 pertanyaan kan. Ada salah satu aja, 1 dikali 7 sama dengan misalkan 2. Salah. Dari 1 sampai 10 ada satu yang salah. Kira-kira tanggapan kamu ngapain? Benerin. Yes. Gak bisa ketika kamu ada satu yang salah, kamu anggap semua salah. Dan ketika semua salah, kamu tinggalkan. Gak bisa. Ketika kamu ada yang salah satu, kamu hapus, kamu batulin. Sama dengan pasangan. Ketika kamu dapat pasangan yang kamu ada yes, yes, no, no, yes, yes, tapi udah dominan yes. Berarti yang minusnya itu kamu tambahin dari apa yang ya kelebihan kamu sendiri. Kalau nih 1 sampai 10, 7 bener kan? 3 terakhir tuh salah tuh. Iya. Terus ada orang lain yang ternyata 9. 9 gimana? Bener 9. Tergantung prioritas yang no-nya itu yang skala apa gitu. Kalau aku kan ada yang skala apa yang paling bawah. Kalau misalnya yang gak terlalu penting ya nggak usah sih. It's okay. Yang penting ketika kamu menemukan hal yang memang gak ada di diri dia dan itu kamu mungkin hal itu kamu coba. Tapi bukan gini. Kalau misalnya aku sebagai cowok ya, aku sebagai cowok kalau mau merubah sikap yang menurut aku itu nggak enak, itu bukan dengan cara memaksa. Karena yang namanya cewek itu ibarat kayak gini, kayak apa ya? Kalau kamu bengkokin tulang rusuk ya, secara ini patah, gimana cara ngelurusinnya ya pelan-pelan. Nggak bisa langsung hit, udah. Karena yang namanya cowok itu pasti ngomongnya logika, pikiran nilainya. Tapi kalau cewek ngomongnya perasaan. Makanya kalau cewek sama cowok bersatu itu yang namanya sempurna. Tapi itu sebenarnya udah sih. Kayak gimana cara ngadepinnya kerikil-kerikil kecil dalam hubungan. Kayaknya mau yang kecil yang besar nih. Kalau besar batu ya. Iya, tapi gini deh. Tadi kan kakak pasti ada kan konflik-konflik. Yes. Terus tiba-tiba ada apa yang tadi ada orang yang ternyata terlihat sempurna gitu. Itu kakak menghadapinya gimana? Comparing. Jadi kayak misalkan ada yang seperti ini, kenapa nggak aku terapin di cewek aku sendiri gitu. Baik sekali, mulia sekali Anda. Seriusin. Tapi kalau misalnya ada yang fatal itu ya, aku nggak bisa sih, kayak aku memang harus tetap di situ. Makanya ketika dia memang nggak mau berusaha untuk lebih baik, ya kenapa nggak aku buat pindah aja. Karena gini, kalau misalkan akunya terlalu memaksakan dan dia memang benar-benar nggak bisa, pertama bisa menyakiti aku, yang kedua bisa menyakiti dia, gitu. Ya siapa tahu kalau misalnya dia pengennya kayak gimana dia masih banyak kok cowok yang di luar sana gitu kan. Tapi ketika aku lihat dia punya usaha, aku bakal ngehargain sekecil apapun. Makanya kalau misalnya ada orang sabar itu ada batasnya. Enggak, sabar itu enggak ada batasnya. Emang kamu kalau diuji kamu diuji sama Tuhan gitu ya, sama Allah Subhanahu wa taala, sampai ngeluh gimana ya misalnya, kok aku sampai kayak gini terus pokoknya nggak tahan lah. Kan udah dikasih tahu kalau Allah itu dia akan uji seseorang ya kalau dia yang melebihi kemampuannya.
Karena semua orang itu punya porsinya masing-masing. Ingat ketika kita punya masalah, selesai nih, dia bakal naik. Tapi kalau misalkan Iya, naik kamu, tingkat. yes, tapi kamu masih dikasih masalah itu tuh, contoh gini, kamu masih dikasih masalah tentang finansial, uang lagi kurang gimana, berarti kamu belum beres di situ. Oh gitu. Kayak misalkan, ya mungkin aku juga ngerasain lah, ketika aku dulu tuh masalah dengan uang banget ya, dan aku nggak ada masalah yang lain kecuali itu. Tapi ketika aku kayak misalkan kamu cobain deh, kayak misalkan mau sholat duha kayak atau gimana, kamu udah mulai nabung, gimana rencanain, kamu nggak akan mikirin hal itu lagi. Itulah saatnya kamu naik lagi ke selanjutnya. Pasti aja masanya lebih parah lagi. Makanya nggak akan melebihi kemampuan dia. Kalau dia udah mampu, dia bakal naikin. Bisa nggak? Naik lagi, bisa nggak? Naik lagi, bisa nggak? Nah sekarang kalau kamu misalkan ketemu sama pasangan kamu sendiri nih, masih kayak gitu-gitu aja. Ya tahu kan, berarti ada yang salah di hubungan kalian. Harus gimana? Beresin. Harus diberesin satu-satu. Kalau misalnya nggak beres-beres ya, terus aja kayak gitu. belum belum selesai lah, maksudnya ujiannya remedial Masih remedial. Ya karena yang namanya ujian itu untuk membuat kita yang lebih baik lagi. iya. Jadi kalau misalnya dikasih masalah nih jangan sampai ditinggalin loh. Ntar numpuk juga sih Kak. Terus aja numpuk. Nanti nambah lagi. Maksudnya nambah itu bukan karena di sini ya. Belum dari keluarga, belum dari temen, belum ada orang yang baru, belum ada apa. Ya. Bener sih. Iya. Nih aku kayak banyak nanya banget ya ini, tapi emang bahasan mencari pasangan tuh emang lagi relate banget sama umur aku, apalagi teman-teman aku juga kan sekarang kan pada nikah, terus ada yang masih jomblo visabilillah gitu kan. Iya. Adik kelas aku aja di tingkat udah pada nikah, aku belum. Oh my god. Karena aku orang yang ya gitu, bener-bener pilih-pilih. Kalau aku nggak cocok ya udah pindah. Kalau nggak cocok aku pindah yang lain gitu. Dan kebanyakan yang aku kebanyakan cuek sih. Kalau udah nggak nyaman ya aku cuek. Lepas gitu berarti. Bukan kelepas sih. Jadi aku bakal memprioritaskan hal yang lain yang memang itu menurut aku yang bisa berguna buat aku. Tapi kalau akunya udah bener-bener kayak merhatiin terus, bener-bener ngeliatkan perjuangannya, udah kelihatan lah prioritasnya siapa. Tapi kalau misalnya aku udah kayak nggak kayak gitu, berarti aku ya harus tahu lah gitu. Tadi kan dari konflik-konflik, dari kerikil kecil, itu Kerikil. komprominya Kak Indra tuh gimana? Kompromi kayak gimana maksudnya? Berkompromi dengan perbedaan yang ada. Ini kan belum menjadi pasangan kan, jadi belum menjadi imam seutuhnya nih Kak Indra. Nah itu berkomprominya tuh gimana? Saling mengingatkan harusnya. Saling mengingatkan. Saling mengingat. Jangan sampai ketika misalnya ini, ketika kamu merasa nggak enak, merasa sakit hati sama pasangan, itu jangan dipendem seharusnya ya. Makanya dikomunikasikan apa yang nggak enak harusnya seperti apa. Contoh, aku nggak enak seperti ini dan kamu kayaknya harusnya gini gitu. Bisa nggak? Berarti secara komunikasi Kak Indra itu ya terbuka. Ya, mau sama siapapun aku lebih mengutamakan komunikasi. Kalau konteksnya pasangan. Misalnya. Yes, mau sama siapa aja sih sebenarnya. Misalnya aku punya temen, tapi temen aku musiman. Kenapa? Karena ketika aku nggak di zona itu, aku nggak komunikasi. Akhirnya gimana? Kadang-kadang yang komunikasi sama kita, aku udah tahu ya paling minjem uang atau ada maunya. Beda banget sama yang emang udah komunikasi gitu. Dipupuk komunikasinya gitu ya. Beda banget. Jadi yang paling utama sih aku lebih ke komunikasi. Sisanya bebas. Cobain dalam satu rumah ada suami, istri, anak, gak ada komunikasi dong. Bisa miss semuanya. Misalkan ini suaminya nganterin anaknya ke sekolah gitu kan. Terus si suaminya nggak ngasih kabar. Taunya si istri bingung kan. Ini anak dijemput atau enggak atau gimana, khawatir. Akhirnya si anak pulang sendiri. Gitu kan yang tadi harusnya dijemput. Kayak temen aku ada tau Kak, kan jadi selalu fokus aku di jalan, jadi jalan dia jauh padahal. Gitu, gara-gara miskomunikasi. Makanya yang lebih utama ya komunikasi harus diperbaiki. Sisanya ego bebas. Iya, itu yang masalah paling mengakar sih. Tapi dari Kak Indra sendiri berarti ngomongin keuangan, ngomongin nantinya setelah menikah akan tinggal di mertua atau enggak, pengennya sih ya atau beli. Sesusah-susahnya aku, saya nggak punya duitnya aku, mau gimana pun aku pengen tinggal masing-masing. Maksudnya nggak mau sama orang tua gitu. Ya pindah cari minimal kos aja. Karena dari pribadi aku nggak terlalu kayak misalkan aku harus punya rumah, enggak. Yang penting aku bisa tinggal,
aku masih bisa makan, maksudnya nggak usah mikirin aku bakal tinggal di jalan atau gimana gitu. Yang penting sepetak pun gak jadi masalah. Menurut aku ya. Beda lagi kalau aku mungkin udah punya anak. Misalnya aku ada rencana buat anak, aku bakal mikir ke sana. Jadi minimal aku bakal ngurangin dulu kos-kos yang besar. Kalau misalkan ya kita cuma segini adanya gitu. Aku bakal nyiapin dulu untuk yang dia akan datang. Itu dikomunikasikan juga tuh. Harus. Uang juga transparan ya. Aku aja sekarang kayak nih loh, aku gaji segini. Aku ngasih tahu. Aku gaji bulan sekarang segini loh. Nanti bonus-bonusnya juga aku kasih tahu semuanya. Dan dia pun ngomong juga. Terbuka secara finansial berarti. Awalnya enggak. Karena aku yang membuka obrolan. Gimana tuh? Ya itu membiasakan dulu. Kalau kitanya membiasakan seperti itu, dia juga bakal terbiasa seperti itu. Oke. Misalnya ada kedua pasangan yang baru nikah gitu kan. Kalau misalkan cowoknya bangun siang ya ceweknya juga bakal bangun siang terus. Kalau dia misalnya bangun pagi ya pasti dia bangun pagi. Ibarat gini, yang namanya cowok itu kan seorang imam kan. Ya cewek pun bakal nurutin terus gimana imamnya. Apalagi nih kaum Hawa. Kalau nyari cowok itu benar-benar yang harus benar-benar pilihan banget lah. Minimal dari agama dulu lah. Masalah rezeki yang lain mah gak usah terlalu ngatur sih. Ada yang ngatur. Kalau kamu lihat dari agamanya, insya Allah dia bakal bertanggung jawab sama keluarganya. Ada paket lengkap lah, jadi di bawah-bawah tuh jadi ngikut aja. Gak usah lihat ini mah gini gitu kan. Tapi cewek kan nunggu Kak Indra. Setuju nggak dengan Nggak. Kenapa enggak? Nggak nunggu loh. Gimana? Ya, mempersiapkan. Usahanya dengan mempersiapkan diri sendiri. Iya, itu berarti kan nunggu sambil mempersiapkan. Iya, mempersiapkan aja dulu. Tapi kamu juga harus berkecimpung. Maksudnya jangan di pinggir jalan sendiri. Tapi kamu juga misalkan ikut kajian apa, nanti juga kamu pasti dapatnya di situ gitu. Kayak teman aku nih, ada salah satu sobat aku, dia tuh ada di dia ada di pengajian gitu. Dan dia ketemu sama cowok. Cuman kayak minta nomornya doang gitu, terus lanjut cuma beberapa bulan, 2 atau 3 bulan cowoknya ngelamar. Dan dua-duanya orang yang baik. Dari diri sendiri itu penting, lingkungan pun penting. Ya kalau kamu misalnya gini, ada 2, kamu main ke 2 tempat di salah satu, kamu main sering ke toko parfum, yang satu sering ke sampah. Itu kan yang baunya pasti beda. Tapi aku nggak tahu ya apakah aku memang merasa ujianku di situ kali ya. Aku tuh merasanya udah berusaha ke situ Kak. Aku udah ikut komunitas. Komunitas dong. Iya, komunitas finansialku loh enggak. Endorse. Aku tuh struggle banget pas waktu kuliah tuh, kayak merasa kok kayaknya tidak ada yang menarik ke aku ya. Belum tidak ada. Iya, belum. Aku padahal itu udah ikut komunitas, terus udah ikut kajian meskipun nggak sering setiap minggu, tapi aku ikut gitu loh. Tapi kenapa tidak itu atau belum? Pasti gitu. Mungkin jodoh Anda belum lahir ya. Bani dong, Beb. Tenang, suatu saat nanti pasti ada. Yang penting kitanya memang benar-benar berusaha memperbaiki terus. Jangan sampai kayak kamu tuh salah jalan gitu. Ketika kamu menunggu tapi kamu salah tempatnya. Ngerti gak sih? Halte yang salah. Gimana cara melihatnya? Yang penting kayak gitu. Kamu konsisten. Ketika kamu memang pengen jadi lebih baik ya, terus kamu jadi lebih baik. Ketika kamu mendapatkan misalnya dekat sama seseorang yang menurut kamu itu berbeda banget sama pandangan kamu, ya udah tinggalin aja gitu. Tapi kalau udah kamu mendapatkan sesuatu yang menurut aku ini pas deh, ya udah kamu konsis aja. Cuman maksudnya jangan terlalu melihatkan, tapi ya inilah upgrade terus aja lah. Baiklah, aku akan upgrade terus. Upgrade-nya bukan touch up aja ya. Hah? Maksudnya? Di make up terus. Oh gitu, bukan. Soalnya aku aja ya, aku tipe orang yang cowok yang nggak suka orang yang bermake up. Malah aku mah lihat cewek yang baru bangun tidur aja aku suka banget. Wow, bagaimana cara melihat cewek yang baru bangun tidur? Kan Anda tidak natural gitu. Ya masa ke kantor nggak make upan bangun tidur. Itu kan juga nenek. Bagaimana pandangan cowok? Kan Kak Indra nggak suka cewek yang terlalu over make up nih, sukanya yang natural. Bukan nggak suka sih sebenarnya. Kurang suka. Boleh di make up tapi jangan terlalu. Aku menor nggak nih?
Tapi misalkan aku ada satu yang menurut aku ya, aku suka ngeliat baju yang kayaknya kalau dia pakai bagus, pakai baju ini kayaknya bagus deh. Aku ajakin, coba deh. Terus bagus Dicoba, beneran. bagus beneran gitu kan. Ah iya bagus, ya udah beli. Harganya anjrit mahal banget. Ya, ya beli akhirnya. Dia kayaknya udah muji kan anjir. Malu juga kalau nggak terus jadi beli. terus dia bilang, ini yakin mau beli? Ya udah suka kan? Iya suka, ya udah beli gitu. Tadi kan juga ngomongin finansial nih. Iya. Kalau menurut aku yang lebih penting lagi adalah ngomongin visi misi. Iya. Visi misi ke depannya. Visi misi bersama. Iya. Itu Kendra ngomongin juga berarti. Ngomongin. Bagaimana cara menyisipkannya? Karena kan Sampai misalkan misalkan kita udah nikah nih, kira-kira nanti ke orang tua bakal ngasih berapa? Masih mau ngasih atau enggak gitu. Aku sampai situ. Itu penting juga sih karena kan ada beberapa aku pernah baca juga urusan suami ngasih ke orang tua itu agak sensitif juga gitu, jadi harus diobrolin. Kamu punya anak, kamu udah punya anak gitu kan, suami, istri dan anak. Gak bisa keduanya punya peran yang sama. Misalkan yang satu pro, yang satu pro lagi, gak bisa. Anak bakal jadi manja. Harus ada yang pro, ada yang kontra. Gitu. Ada di mana dia ketika harus tegas, yang satu jadi penyayangnya gitu.